Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfazur Rahman. Saya dari jurusan Tadis Bahasa Inggris 5C. NIM saya 1908103188. Saya dari kelompok praktik ibadah 26. Sekarang saya ingin menjelaskan mengenai sholat. Ya, yang pertama itu sholat fardu, sholat 5 waktu, dan jamak takdim dan akhir. Pertama kita membicarakan dulu sholat wajib. Niat sholat wajib terlebih dahulu. Yang pertama niat sholat subuh, yaitu usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatain mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya niat sholat asar, usolli fardhu asri arba'a rakaatain mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya doa sholat maghrib, usolli fardhu maghribi salasa rakaatain mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Dan yang terakhir itu niat sholat isya. Usolli fardhu isya'i arba rakaatain mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Oh ya, sebelum kita memulai sholat ataupun beribadah, kita baiknya kita itu harus wudhu terlebih dahulu agar bersih dari segala-galanya. Setelah kita niat sholat, yaitu yang kedua itu takbiratul ihram. Yang ketiga itu membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Selanjutnya itu membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita itu membaca surat-surat pendek. Lanjut itu ruku dan bangkit dari ruku dengan melanjutkan gerakan iktidal. Itu sujud pertama, lalu kemudian duduk di antara dua sujud, lalu sujud kembali, lalu sujud kedua, dan bila rakaat kedua itu kita ada namanya tahiyat awal. Doa dari tahiyat awal yaitu at-tahiyatu mubarakatuh salatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ya nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini untuk rakaat kedua. Dan untuk tahiyat akhir, untuk sholat maghrib itu tahiyat akhirnya ada di rakaat ketiga. Selanjutnya tahiyat akhir sholat subuh itu ada di rakaat kedua. Dan sholat zuhur, asar, dan isya itu tahiyat akhirnya ada di rakaat keempat. Bunyi dari tahiyat akhir ialah at-tahiyatu mubarakatuh salatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ya nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Kalau kita mengucap salam. Makna dan dampak dari sholat fardu ini itu, yang pertama, tingkatkan sirkulasi darah. Yang kedua, tingkatkan kesehatan pencernaan. Yang ketiga, bantu kesehatan jantung, redakan sakit punggung dan nyeri sendi, dan yang terakhir itu mengurangi stres. Selanjutnya itu sholat jamak takdim. Kaifiahnya, tata cara sholat jamak takdim pertama adalah tartib. Maksudnya mendahulukan sholat yang pertama daripada yang kedua. Seperti sholat zuhur terlebih dahulu ketimbang sholat asar. Atau begitu juga dengan maghrib dan isya. Kedua, niat jamak dalam sholat yang pertama, yaitu usolli fardhu zuhri arba rakaatin majmu'an asyri jamak takdim adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku sengaja sholat fardhu zuhur 4 rakaat yang dijamak dengan asar baru karena Allah Ta'ala. Niatnya sholat maghrib dan isya dengan jamak takdim. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin majmu'an mal isya'i jamak takdim adaan lillahi ta'ala. Yang ketiga itu muwalat atau berurutan. Maksudnya antara dua sholat misalnya tidak lama menurut huruf. Jadi setelah dari sholat yang pertama harus segera takbiratul ihram untuk sholat yang kedua. Yang keempat, ketika mengerjakan sholat yang kedua masih tetap dalam perjalanan, meskipun perjalanan itu tidak harus mencapai masafatul qasar, sebagaimana sholat qasar. Selanjutnya itu jamak takhir.
Tata cara sholat jamak takhir ada dua. Pertama, niat jamak takhir dilakukan dalam waktunya sholat yang pertama. Lafal niat sholat zuhur dan asar dengan jamak takhir. Usolli fardhu zuhri arba rakatin majmu'an mal asri jamak takhirin adaan lillahi ta'ala. Lafaz selanjutnya itu sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir. Usolli fardhu maghribi thalatha rakatain majmu'an mal isya'i jamak takdir jamak takhirin adaan lillahi ta'ala. Terus yang kedua, ketika mengerjakan sholat. Yang kedua masih tetap dalam perjalanan sebagaimana keterangan di atas. Makna dan dampak dari sholat jamak takdim dan takhir ini yaitu yang membantu kita untuk menambah sholat yang tidak terlaksanakan sebelumnya maupun yang akan datang. Dikarenakan perjalanan yang jauh dan juga tidak tersedia tempat ibadah maupun posisi yang layak untuk kita sholat. Selanjutnya yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat ini terdiri dari 2 rakaat. Tata cara itu sama seperti sholat wajib. Yang pertama itu kita berwudu terlebih dahulu, lanjutnya membaca niat sholat. Sholli fardhu Jumati adaan mustaqbil qiblati makmuman lillahi ta'ala. Karena kita sebagai makmum. Selanjutnya itu sama tata cara itu membaca doa iftitah, membaca atau mendengar surat Al-Fatihah yang dibaca imam, dan juga membaca atau mendengarkan surat atau ayat-ayat yang dibaca imam. Dan seterusnya sampai 2 rakaat, setelah itu salam. Makna dan dampak dari sholat Jumat ini yang pertama, setiap langkah menuju sholat Jumat akan mendapat ganjaran seperti berpuasa setahun. Yang kedua, menghapuskan dosa. Yang ketiga, Allah akan mencukupkan nikmat. Yang keempat, jika mensegerakan sholat Jumat, Allah menjanjikan pahala yang besar. Selanjutnya yaitu sholat Idul Fitri. Seperti sholat sebelumnya, kita itu harus mengambil wudhu terlebih dahulu, terus datang ke tempatnya lebih awal, dan sebelum melaksanakan sholat kita harus mendengarkan ceramah terlebih dahulu atau kita itu selanjutnya itu kita membaca niat sholat Idul Fitri. Sholli sunatan Idul Fitri rakatain makmuman lillahi ta'ala. Itu membaca takbiratul ihram. Yang ketiga yaitu membaca doa iftitah. Dan yang keempat itu takbir sebanyak 7 kali. Ini untuk rakaat pertama. Setelah itu baca Al-Fatihah dan surat pendek. Untuk rakaat kedua seperti rakaat pertama, tetapi dimulai dengan takbiratul ihram. Setelah itu takbir lagi. Nah, rakaat kedua ini takbirnya hanya 5 kali. Dan seterusnya sama dengan rakaat pertama. Setelah kita sholat, kita itu tidak boleh langsung meninggalkan tempat karena kita harus mendengarkan khutbah terlebih dahulu baru kita meninggalkan tempat. Makna dan dampak sholat Idul Fitri yaitu mengagungkan asma Allah. Yang kedua, kita dapat sholat berjamaah. Yang ketiga, kita dapat bersilaturahmi dengan sesama muslim. Yang keempat itu bersama merayakan hari kemenangan umat Islam. Yang terakhir yaitu menunjukkan ukhuwah Islamiyah dan kekuatan umat Islam. Selanjutnya yaitu sholat Idul Adha atau 2 rakaat. Seperti sholat Idul Fitri, itu kita dan sholat lainnya, itu kita mengambil wudhu terlebih dahulu, datang ke tempat lebih awal, dan ketika melaksanakan kita membaca niat terlebih dahulu, yaitu usolli sunatan lil idul adha rakaataini imaman untuk imam atau makmuman lillahi ta'ala untuk makmum. Selanjutnya itu sama takbiratul ihram, membaca doa iftitah, takbir sebanyak 7 kali, dan boleh mengangkat tangan ketika takbir. Lalu membaca kalimat tasbih. Ini beda itu kalau dan sholat Idul Fitri membaca tasbih seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah akhir takbir ke-7, kita itu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian membaca surat lainnya, terus ruku dengan tu'manina, i'tidal dengan tu'manina, sujud dengan tu'manina, dan seterusnya. Untuk sujud kedua, untuk rakaat kedua itu kita takbirnya itu sebanyak 5 kali. Di antara takbir, membaca kalimat tasbih sama seperti sebelumnya.
dan seterusnya sampai akhir sholat. Dan selanjutnya itu yang terakhir itu kita sama seperti sholat Idul Fitri, yaitu mendengarkan khutbah terlebih dahulu sebelum meninggalkan tempat. Makna dan dampak dari sholat Idul Adha yaitu yang pertama, menyempurnakan ibadah dengan ibadah kurban. Yang kedua, dihapuskan segala dosa selama 1 tahun. Yang ketiga, berlipat amal ibadah. Selanjutnya itu sholat mayit. Takbir pertama, membaca niat dan Al-Fatihah untuk sholat mayit. Niatnya itu untuk laki-laki, untuk jenazah laki-laki. Sholli ala hazal mayyiti fardholillahi ta'ala. Untuk jenazah perempuan yaitu sholli ala hazihil mayyiti fardholillahi ta'ala. Takbir kedua, membaca sholawat. Sholawatnya seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Takbir ketiga yaitu berdoa untuk jenazah. Bacaannya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bila iwathalji wal barad wa naqih minal khotoyat kama naqo'ithat sawbal abyad minad danas wa abdilhu daron khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawzih wa adkhilhu jannata wa a'idhu min adzabin qabri aw min adzabin nar. Takbir keempat, membaca doa untuk jenazah dan orang yang ditinggalkan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'da waghfir lana wa lahu. Lalu salam. Dan selanjutnya itu makna dan dampak dari sholat mayit. Sholat mayit yaitu mendatangkan banyak pahala, mendoakan jenazah, dan doa kebaikan akan dikabulkan untuk yang melaksanakan sholat tersebut. Selanjutnya yaitu sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Anjuran untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad dianjurkan untuk dilaksanakan. Mengenai jumlah sholat sunnah rawatib muakkad ada 12 rakaat. 12. Yang pertama itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat atau 4 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Adapun waktu yang tidak begitu ditekankan untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib muakkad yaitu 2 atau 4 rakaat sebelum asar, selanjutnya 2 rakaat sebelum maghrib, dan juga 2 rakaat sebelum isya. Tata cara sholat yaitu kita niat terlebih dahulu sholat sunat subuh ini muqabliyatan lillahi ta'ala itu sebelum sholat subuh. Dan lalu yang ini niatnya untuk setelah sholat isya. Sholat sunat al-isya raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala untuk setelah sholat isya. Jadi itu takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surat al-fatihah, membaca surat pendek, dan seterusnya seperti sholat pada umumnya. Lalu salam. Makna dan dampak sholat rawatib, sholat sunnah rawatib ini, yang pertama, dibangunkan rumah di surga. Yang kedua, lebih baik dari dunia dan seisinya. Yang ketiga, diharamkan dari api neraka. Selanjutnya yaitu sholat sunnah tahajud, 2 rakaat. Sama seperti sholat-sholat sebelumnya, yaitu kita mengambil wudhu terlebih dahulu, dan selanjutnya itu membaca niat sholat terlebih dahulu. Niatnya, usolli sunat tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Melakukan takbiratul ihram, diikuti dengan doa iftitah, membaca surat al-fatihah, dan seterusnya. Ada anjuran dari Rasulullah SAW, biasanya membaca surat-surat yang panjang ketika melaksanakan sholat tahajud. Dan setelah salam disunahkan membaca bacaan wirid, tasbih, tahmid, takbir, salawat, istighfar, kemudian membaca doa sholat tahajud. Doanya yaitu Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta malik mulkus samawati wal ardi wa man fihin
Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fi oh, walakal hamdu anta malikus samawati wal ard walakal hamdu anta haq wa wa'dukal haq wa qawlukal haq wa liqa'ukal haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq wa muhammadun haq was sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta ilahi la ilaha illa anta. Maksudnya itu makna dan dampak dari sholat tahajud. Yang pertama, doa kita akan terkabul. Selanjutnya, penghapus dosa dan mencegah dosa. Lalu itu jembatan untuk masuk surga dan amalan yang akan membantu di akhirat. Lanjut yang terakhir yaitu amalan yang akan membantu di akhirat. Selanjutnya, sholat hajat 2 rakaat. Sholat sunnah hajat 2 rakaat. Sama seperti sholat sebelumnya, kita mengambil wudhu terlebih dahulu dan membaca niat. Niatnya itu berbunyi, sholat sunnatal hajati rakaatai lillahi ta'ala. Membaca doa iftitah, membaca al-fatihah, membaca surat pendek, dan seterusnya. Lalu sampai rakaat kedua selesai. Lalu salam. Setelah sholat, kita membaca doa sholat hajat terlebih dahulu. Yang berbunyi, La ilaha illallahul halimul karimul subhanallahi rabbul arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azam imam magfiratik wal ghanimata min kulli bir wal salamata min kulli ism. La tada' lana dhanban ila ghafarta wala hamman ila farajta wala hajjatan hiya laka ridun illa qadaita ya arhamar rahimin. Manfaat dari sholat hajat yang pertama, mempercepat doa terkabul. Yang kedua, agar terhindar dari bahaya. Yang ketiga, ditinggikan derajat dan diampuni segala dosa. Yang keempat, agar bisa bersama Rasulullah SAW di surga. Yang kelima yaitu membuat kita makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu sholat istikharah 2 rakaat. Niatnya yaitu usolli sunatan istikharati rakaatain lillahi ta'ala. Sama seperti sholat wajib, yaitu takbiratul ihram diikuti dengan doa iftitah, membaca surat al-fatihah, dan diutamakan untuk membaca surat al-kafirun setelah rakaat pertama. Di rakaat pertama diutamakan untuk membaca surat al-kafirun setelah membaca surat al-fatihah. Dan di rakaat kedua, diutamakan untuk membaca surat Al-Ikhlas setelah membaca Al-Fatihah. Selanjutnya, dan doa setelah sholat istikharah yaitu Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta alamul ghuyub. Allahumma fa in kunta ta'lam hazal amra khairan li fi ajili amri wa ajili faqdir li wa yassirhu li thumma barik li fi. Allahumma in kunta ta'lamu annahu syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifni anhu waqdur lil khaira haitsu kana thumma raddini bih. Makna dan dampak sholat istikharah yaitu yang pertama, menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan dari bisikan setan, terhindar dari keburukan, dapat memberikan kemantapan hati, akan memperoleh kelapangan dada, terhindar dari perasaan menyesal, mengikuti sunnah Nabi, dan mengikuti sunnah Nabi. Selanjutnya itu sholat tarawih. Sholat tarawih pada umumnya itu biasanya itu 11 rakaat, 8 rakaat sholat tarawih, dan 3-nya itu sholat witir. Niat sholat tarawih itu washolit sholat tarawih rakaatain mustaqbil kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala.
Seperti sholat pada umumnya itu kita takbiratul ihram, saat takbiratul ihram. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca salah satu surat dalam Al-Quran sampai dan seterusnya sampai rokat kedua. Setelah rokat kedua itu salam. Terus dan lalu melaksanakan sholat lagi secara terus menerus sampai rokat ke-8. Setelah rokat ke-8 kita itu akan beranjak kepada sholat witir. Doa sholat witir yaitu doa kamilin. Allahumma ja'ana bil imani kamilin walil faraidi muaddin walis sholati hafidin walis zakati fa'ilin walima indaka talibin walil afwika rajin wabil huda mutamasikin wa anil lagwi mu'ridin wa fid dunya zahidin wa fil akhirati raghibin wa bil qada'i radin walin na'ma'i syakirin wa alal bala'i sabirin wa tahta liwa'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin wa ilal haudi waridin wa ilal jannati dakhilin wa min sundusi wa istabraki wa dibaji mutalabbisin wa min ta'amil jannati akhilin wa min labani wa asali musaffan syaribin bi akwabi wa abarik wa ka'sin min ma'in مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Lalu dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat. Niat sholat witir 3 rakaat. Sholli sunatal witri salasa rakaatin mustaqbil kiblati adaan umuman lillahi ta'ala. Lalu sholat seperti biasa, seperti sholat wajib sampai 3 rakaat. Setelah sholat kita biasanya membaca doa, membaca Subhanal malikil kudus, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar 3 kali. Yang terakhir itu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna 3 kali, dan diakhiri dengan ya karim. Makna dan dampak dari sholat tarawih dan witir ini yaitu mendapat pahala seperti orang yang sholat di Masjidil Haram, dihilangkan dari siksa kubur, dapat pahala 40 tahun, diangkat 1000 derajat, mendapat pahala 1000 ibadah haji, doa akan dikabulkan, seperti mendapat pertolongan dari Allah, mendapat balasan surga, dan mendapat balasan surga. Selanjutnya yaitu sholat duha, yaitu 2 rakaat. Kita bisa 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat sampai sampai yang kita mau. Kelipatannya itu 2. Niatnya yaitu sholat sunatal duha rakaatain mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Seperti sholat biasa, seperti sholat pada umumnya, seperti sholat wajib. Tetapi pada sholat duha ini kita dianjurkan untuk membaca surat dari Al-Quran, yaitu untuk rakaat pertama yaitu ad-duha, dan rakaat 2 itu asyams. Lalu berikutnya itu salam, dan setelah sholat duha kita itu membaca doanya terlebih dahulu, yaitu Allahumma inna duha aduhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka ismatu Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'asiran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqribhu bihaqqi duhaika bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Sekian penjelasan dari saya mengenai sholat, mengenai materi sholat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.